Eh, saya dimulai ya, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum. Saya dari nama Waalaikumsalam. selaku dosen pengamat mata kuliah analisis sosial juga. Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perluasan konsep limit fungsi di boleh di next chat. Adapun anggota kelompok kami ada Kalista Cahya, saya sendiri Eva Pasca, dan Retno Restu Lestari. Subtopik yang bakal kita bahas untuk perkuliahan pada siang ini ada 3, limit sepihak, yang kedua limit tak hingga, lalu limit di tak terhingga. Yang pertama ada limit sepihak. Nah, ada kalanya sebuah fungsi f mungkin tidak memiliki limit di titik C, namun limitnya ada ketika fungsi tersebut dibatasi pada sebuah interval di salah satu sisi titik klaster C. Ini adalah gambaran sederhana ketika sebuah fungsi fx ini tidak memiliki limit di titik C. Namun, uh, ketika kita membatasi intervalnya dari kanan saja, uh, maka fungsi ini memiliki limit yaitu di titik M. Ketika kita membatasi dari kiri saja, maka fungsi ini memiliki nilai limit yaitu di L. Next ya. Dan sebagai contohnya itu fungsi signum pada contoh 4.1.10 bagian B dan diilustrasikan pada gambar 4.1.2 yang tidak mempunyai limit pada C sama dengan 0. Nah, fungsi signum ini didefinisikan sebagai satu ketika X ini lebih besar dari 0, 0 ketika X-nya ini sama dengan 0, minus 1 ketika X-nya ini kurang dari 0. Dari gambar, kita dapat melihat bahwa fungsi signum ini tidak memiliki limit di titik C sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika 0 ini didekati dari kanan maupun dari arah kiri, itu tidak memiliki nilai yang sama. Akan tetapi, jika membatasi batas fungsi signum pada interval 0 sampai tak hingga, fungsi yang dihasilkan memiliki batas 1 pada C sama dengan 0. Demikian pula, jika membatasi fungsi signum pada interval minus tak hingga sampai 0, fungsi yang dihasilkan memiliki batas minus 1 pada C sama dengan 0. Ini merupakan contoh dasar dari batas kanan dan batas kiri pada C sama dengan 0. Nah, 4.3.1 itu definisi diberikan himpunan A elemen bilangan real jika F dipetakan A menuju ke bilangan real. Yang pertama, jika C elemen bilangan real adalah titik kumpul dari A irisan interval C sampai tak hingga, di mana X-nya ini elemen dari himpunan A, X lebih besar dari C. Maka kita katakan bahwa L elemen bilangan real adalah limit kanan di C dan dinotasikan limit X menuju C dari arah kanan F sama dengan L atau limit X menuju C dari arah kanan Fx sama dengan L. Jika diberi epsilon positif atau epsilon lebih dari 0, terdapat sebuah delta yang bergantung dengan nilai epsilon lebih besar dari 0, sehingga X elemen himpunan A dengan X dikurang C ini lebih besar dari 0 kurang dari delta. Maka mutlak Fx dikurang L kurang dari epsilon. Yang kedua, jika Sebentar, C elemen
Lalu, Boleh interupsi sebentar. Ini harusnya setiap ya, kata-katanya kan kalau misalkan kalau diberi itu kan seolah-olah hanya satu, harusnya untuk setiap gitu, atau jika setiap eh, apa ini epsilon lebih besar dari nol gitu. Kata-katanya aja sih ya diperbaiki. oke, terima kasih, Bu. Jika diberi epsilon positif, terdapat sebuah delta yang bergantung dengan nilai epsilon lebih besar dari nol, sehingga X elemen himpunan A dengan X dikurang C lebih besar dari nol, kurang dari delta, maka mutlak Fx dikurang L ini kurang dari epsilon. Lalu yang kedua, jika C elemen bilangan real adalah titik kumpul dari A, irisan minus hingga sampai dengan C, di mana X ini elemen dari himpunan A, X lebih besar dari C. Maka kita katakan bahwa L ini himpunan bilangan real adalah limit kiri di C, dan dinotasikan limit X menuju C dari arah kiri F sama dengan L, atau limit X menuju C dari arah kiri Fx sama dengan F. Setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat sebuah delta lebih dari 0, sehingga X-nya elemen himpunan A dengan kalau yang pernyataan pertama X dikurang C, kalau pernyataan kedua C dikurang X lebih besar dari 0 kurang dari delta. Maka mutlak Fx dikurang L ini kurang dari epsilon. Boleh di next ya. Lalu di sini ada catatan, limit-limit dari limit X menuju C dari arah kanan F dan limit X menuju C dari arah kiri F disebut limit-limit sepihak dari F pada C. Ini kemungkinan limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi pada suatu titik itu tidak ada. Atau bisa juga terjadi kedua limit tersebut ada, tetapi nilainya yang berbeda. Catatan yang kedua, jika A suatu interval dengan titik ujung kiri C, maka terlihat bahwa F dipetakan A menuju bilangan real mempunyai limit di C jika dan hanya jika ia memiliki limit kanan di C. Lalu 4.3.2 teorema, misalkan himpunan A subset bilangan real, F dipetakan A menuju bilangan real dan C elemen bilangan real, menjadi titik kumpul atau titik cluster dari A irisan C sampai tak hingga. Maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Di mana pernyataan pertama limit X menuju C dari arah kanan F sama dengan L. Pernyataan kedua, untuk setiap barisan XN yang konvergen ke C sedemikian sehingga XN elemen himpunan A dan XN lebih besar dari C untuk semua N elemen bilangan asli. Barisan FXN ini konvergen ke L. Next ya. Oke, di sini ada pembuktian yang pertama dari pernyataan pertama ke pernyataan kedua. Berdasarkan definisi dari 4.3.1, maka semua epsilon positif atau epsilon lebih dari 0 di mana delta bergantung dengan nilai epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk semua X elemen himpunan A, X lebih besar dari C. Lalu kita ambil sembarang XN di A, di mana XN ini menuju ke C. Sehingga berdasarkan teorema 4.1.8 itu kriteria barisan, maka diperoleh XN elemen himpunan A, XN lebih besar dari C untuk semua N elemen bilangan asli yang mengakibatkan Fxn ini menuju ke L. Dengan demikian, untuk semua Xn menuju ke C, sedemikian sehingga Xn ini elemen himpunan A, Xn lebih besar dari C untuk semua N elemen bilangan asli, sehingga Fxn ini konvergen ke L. Lalu pernyataan kedua ke pernyataan pertama,
ambil sembarang epsilon lebih dari 0 dengan delta yang bergantung pada nilai epsilon lebih dari 0 berdasarkan definisi 4.1.4 itu definisi limit diperoleh mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 kurang dari delta. Karena fxn menuju ke L, maka fx mutlak fx dikurang L kurang dari epsilon. Dengan demikian, untuk semua epsilon positif, di mana delta bergantung pada nilai epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk semua X elemen himpunan A, X dikurang C lebih dari 0, kurang dari delta. Maka mutlak Fx dikurang L kurang dari epsilon. Dan berdasarkan definisi 4.3.1, diperoleh limit X menuju C dari arah kanan F sama dengan L. Teorema ini terbukti. Sebelumnya, apakah ada tambahan, Ibu? Cukup, sudah cukup baik ya. Tadi juga saya sebelum kalian tampil melihat slide-nya, sepertinya udah cukup baik dari setiap teorema dibuktikan. Nanti kita lihat lagi ya, untuk yang teorema ini udah oke. Lalu teorema 4.3.3 teorema, misalkan himpunan A subset bilangan real, misal F dipetakan A menuju ke bilangan real, dan misal C elemen bilangan real adalah titik kumpul dari kedua himpunan A irisan interval C menuju tahingga dan A irisan minus tahingga sampai dengan C. Maka limit X menuju C F sama dengan L ini jika dan hanya jika nilai limit X menuju C dari arah kanan maupun dari arah kiri ini memiliki nilai yang sama, yaitu L. Next, Cak. Nah, karena ini ada dari dua arah, yang pertama kita akan membuktikan implikasi kiri ke kanan. Asumsikan limit X menuju CF sama dengan L dengan definisi 4.1.4, maka diperoleh untuk semua epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga ada delta positif. Sedemikian sehingga X ini elemen dari himpunan A dengan dengan mutlak X dikurang C ini lebih besar dari 0 kurang dari delta. Maka mutlak Fx dikurang L ini kurang dari epsilon. Karena C adalah titik kumpul ataupun titik klaster dari himpunan A irisan C sampai tahingga, kita dapat memilih X. Sedemikian sehingga X dikurang C ini kurang dari lebih besar dari 0 kurang dari delta. Berdasarkan definisi yang tadi 4.3.1 menunjukkan bahwa X lebih besar C dari arah kanan ini F sama dengan L. Maka karena C adalah titik kumpul dari A irisan minus hingga sampai dengan C, kita dapat memilih X sedemikian sehingga nilai C dikurang X-nya lebih besar dari C kurang dari delta. Berdasarkan definisi 4.3.1 menunjukkan bahwa limit X menuju C dari arah kiri F sama dengan L. Jadi terbukti bahwa nilai limit X lebih besar menuju C dari arah kanan maupun arah kiri memiliki nilai yang sama, yaitu nilai L. Next, ya. Lalu pembuktian dari kanan ke kiri. Kita asumsikan limit X menuju C dari arah kanan F sama dengan L dan limit X menuju C dari arah kiri F sama dengan L. Dengan definisi yang tadi 4.3.1, maka untuk semua epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga delta 1 ini lebih besar dari 0 untuk limit kanan. Dan delta 2 ini lebih besar dari 0 untuk limit kiri, sehingga X elemen himpunan A, X dikurang C lebih besar dari 0 kurang dari delta 1, atau X dikurang C lebih besar dari 0
kurang dari delta 2. Berlaku untuk mutlak fx dikurang L kurang dari epsilon, yang berarti nilai fx berada dalam epsilon jarak dari L. Definisi 4.1.4, definisi limit, menunjukkan bahwa limit x menuju C, f sama dengan L. Dengan demikian dapat terbukti limit x menuju C, f sama dengan L jika dan hanya jika nilai limit x menuju C dari arah kanan dan arah kiri itu memiliki nilai yang sama, yaitu L. Selanjutnya, contoh 4.3.4, itu ada 3 contoh. Yang pertama, misal fx didefinisikan signum x, yang B, misalkan gx sama dengan x per x untuk x tidak sama dengan 0, dan C misalkan hx didefinisikan. Ibu maaf, mau nanya, ini nama lambangnya apa, Ibu? Mana yang mana? Yang titik sama dengan. Oh, itu sama dengan aja. Oke, sama dengan 1 per x pangkat 1 per x ditambah 1 untuk x tidak sama dengan 0. Next, chat. Nah, untuk yang A ini kan tadi udah kita bahas di awal. Nah, jadi kita telah melihat contoh 4.1.10 bagian B sehingga signum tidak memiliki batas pada 0. Sehingga limit x menuju 0 dari arah kanan, signum x sama dengan plus 1, dan limit x menuju 0 dari arah kiri, signum x sama dengan minus 1. Karena limit-limit sepihak berbeda, berdasarkan teorema 4.3.3, signum x tidak memiliki batas pada 0. Baca dilanjut. Yang soal yang B, misalkan gx sama dengan e seper x untuk x tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya menunjukkan bahwa G tidak memiliki batas limit kanan pada C sama dengan 0. Karena G tidak terbatas pada lingkungan kanan atau 0 sampai A atau 0 sampai T hingga dari 0. Dengan menggunakan ketidaksamaan dengan T ini lebih besar dari 0, lebih kecil dari E pangkat T untuk T-nya ini lebih besar dari 0. Dari ketidaksamaan, jika X lebih besar dari 0, maka seper X ini lebih besar dari 0 kurang dari X E pangkat 1 per X. Sehingga jika diambil Xn sama dengan 1 per N, akan diperoleh N-nya ini lebih besar dari 0 kurang dari E pangkat N. Karena N barisan yang tidak terbatas, maka tentu E pangkat N tidak terbatas. Jadi karena Gxn sama dengan En tidak terbatas, maka nilai limit X menuju 0 dari arah kanan Gx itu tidak ada. Sehingga limit X menuju 0 dari arah kanan E seper X tidak ada di bilangan real. Lalu kita asumsikan T ini sama dengan 1 per X pada ketidaksamaan T lebih besar dari 0 kurang dari E pangkat T. Karena X ini kurang dari 0, maka 1 per X lebih besar dari 0 sehingga T-nya sama dengan min 1 per X lebih besar dari 0. Maka min 1 per X ini lebih besar dari 0 kurang dari E pangkat minus 1 per X. Sehingga diperoleh E seper X lebih besar dari 0 kurang dari minus X untuk semua X kurang dari 0. Dengan teorema 3.7 itu teorema Apit, nilai Gx ini lebih besar dari 0 kurang dari minus X akan diperoleh limit X menuju 0 dari arah kiri
0 sama dengan 0, dan limit X menuju arah kiri minus X sama dengan 0. Sehingga terbukti benar bahwa limit X menuju 0 dikurang limit X menuju 0 dari arah kiri GX sama dengan 0. Ini ada contoh grafiknya. Lalu yang C, misalkan HX sama dengan 1 per per X tambah 1 untuk X, di mana X-nya ini tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya dengan melihat contoh yang tadi, contoh yang B, bahwa 1 per X lebih besar dari 0 kurang dari pangkat 1 per X untuk X lebih besar dari 0, maka 1 per pangkat 1 per X tambah 1 ini lebih besar dari 0 kurang dari 1 per pangkat 1 per X kurang dari X. Karena limit X ini menuju 0, X sama dengan 0 dengan teorema Apit, maka limit X menuju 0, 1 per pangkat 1 per X plus 1 sama dengan 0. Karena kita telah melihat contoh B bahwa limit X menuju 0 dari arah kiri 1 per X sama dengan 0, maka teorema 4.2.4b untuk limit kiri kita peroleh limit X menuju 0 dari arah kiri 1 per pangkat 1 per X tambah 1 sama dengan 1 per limit X menuju 0 dari arah kiri per 1 per X tambah 1. Lalu X sama dengan 1 per 0 tambah 1 sama dengan 1. Perhatikan bahwa untuk fungsi ini limit sepihaknya keduanya ada, tetapi tidak sama. Lalu selanjutnya ada limit tak hingga. Uh, 4.3.5 itu definisi. Misalkan himpunan A subset bilangan real. Misalkan F dipetakan himpunan A menuju bilangan real, dan misalkan C elemen bilangan real suatu titik kumpul dari A. Yang pertama, kita katakan bahwa F ini menuju ke tak hingga apabila X ini menuju ke C, dan ditulis limit X menuju C, F sama dengan tak hingga. Jika untuk alfa elemen bilangan real terdapat delta, di mana delta ini tergantung pada nilai alfa lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua X elemen himpunan A dengan mutlak X dikurang C kurang dari 0 kurang dari delta, maka fx-nya ini lebih besar dari delta. Alfa, maaf. Yang pernyataan kedua, kita katakan bahwa F ini menuju ke minus tak hingga apabila X-nya menuju ke C, dan ditulis limit X menuju C, F sama dengan minus tak hingga. Jika untuk beta elemen bilangan real terdapat beta yang bergantung pada nilai beta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk semua X elemen himpunan A dengan mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 kurang dari delta, maka fx ini kurang dari delta. Perbedaannya di situ, yang pernyataan pertama fx lebih besar dari alfa, yang kedua fx-nya kurang dari beta. Selanjutnya 4.3.6 yaitu ada contoh soal. Yang pertama contoh soalnya limit X mendekati 0, 1 per X kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kita buktiin, pertama kita ambil sembarang alfa lebih besar dari 0 atau positif. Misalkan delta didefinisikan atau sama dengan 1 per akar alfa. Nah, maka 0 dikurang mutlak X dikurang delta.
Nah, dari sini kita bisa ambil, maka mutlak X dikurang 1 per akar alfa. Nah, akar alfanya tadi kan deltanya, karena deltanya itu sama dengan 1 per akar alfa gitu. Habis itu dikuadratin, hasilnya X kuadrat lebih kecil dari 1 per alfa. Habis itu jadi 1 per X kuadrat lebih besar dari alfa. Nah, dari sini kan fx-nya tadi 1 per X kuadrat, jadi fx-nya lebih besar dari alfa. Maka dari itu, limit X menuju 0, 1 per X kuadrat sama dengan tahingga terbukti. Nah, contoh selanjutnya, misalkan Gx sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Nah, buktinya fungsi G ini tidak menuju ke tahingga atau ke minus tahingga. Sebagaimana X menuju ke 0. Nah, jika alfa lebih besar dari 0 atau positif, maka Gx kurang dari alfa. Untuk semua X kurang dari 0 menuju G. Tidak menuju ke tahingga apabila X menuju 0. Nah, jika beta kurang dari 0, maka Gx lebih besar dari beta untuk semua X lebih besar dari 0 menuju G. Tidak menuju ke minus tahingga apabila X menuju ke 0. Nah, ini sesuai dengan analog dengan teorema Apit 4. Teorema Apit yaitu 4.2.7, di mana fx lebih kecil sama dengan gx lebih kecil sama dengan hx untuk semua x anggota elemen A, X untuk X tidak sama dengan C. Jika limit X menuju C, F sama dengan L, sama dengan limit X menuju C, H, maka limit X menuju C, G sama dengan L. Nah, jadi yang soal ini terbukti. Seperti itu. Selanjutnya ada teorema 4.3.7. Misalkan A subset dari bilangan real, F, G memetakan A ke bilangan real dan C anggota bilangan real suatu titik cluster dari A. Anggaplah bahwa fx lebih kecil dari atau sama dengan gx. Untuk semua x anggota A, x bukan sama dengan C. Nah, yang A, jika limit x menuju CF sama dengan tahingga, maka limit x menuju CG sama dengan tahingga. Yang B, jika limit x menuju CG sama dengan minus tahingga, maka limit x menuju CF sama dengan minus tahingga. Nah, kita buktiin teoremanya. Pertama yang A dulu. Jadi, jika limit x menuju CF sama dengan tahingga dan alfa anggota dari bilangan real diberikan, maka terdapat delta yang bergantung pada alfa lebih besar dari 0 atau positif. Sedemikian sehingga jika mutlak x dikurang C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta alfa dan x elemen A, maka fx lebih besar dari A. Akan tetapi, jika fx lebih kecil dari atau sama dengan gx, untuk x elemen A, x tidak sama dengan C, maka berarti mutlak x dikurang C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta yang bergantung pada alfa. Dan x elemen A, maka gx lebih besar dari alfa. Oleh karena itu, limit x menuju CG sama dengan hingga terbukti. Selanjutnya yang B, pembuktiannya jika sama aja kayak yang tadi sebenarnya. Jika limit x menuju CG sama dengan minus tahingga dan beta anggota bilangan real diberikan, maka terdapat delta yang bergantung pada beta lebih besar dari 0 atau bilangan positif. Sedemikian sehingga jika mutlak x minus C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta yang bergantung pada beta, dan x elemen A, maka gx lebih kecil daripada beta. Akan tetapi, jika fx lebih kecil sama dengan gx untuk x elemen A, x kurang x tidak sama dengan C, maka berarti mutlak x min C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta
delta yang bergantung pada beta dan X elemen A. Maka Fx lebih kecil dari beta, oleh karena itu limit X menuju C, F sama dengan minus ta hingga terbukti. Dari sini Ibu ada yang mau ditambahin, Bu? Tidak, sudah cukup benar. Cuman tadi yang di mana 4.36, sorry, itu kalian kalau boleh back dulu. Nah ini kalau mau pakai pembuktian, ini sudah betul sebetulnya ya. Kalau mau pakai pembuktian yang definisi limit itu juga bisa gitu ya. Tapi ini juga sebetulnya sudah betul kok. Jadi ada beberapa macam cara untuk melakukan pembuktian dengan seperti ini atau bisa dengan definisi yang limit. Gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, selanjutnya ada definisi 4.3.8. Misalkan A subset dari bilangan real dan F memetakan A ke bilangan real. Yang pertama, jika C elemen bilangan real suatu titik cluster dari A irisan interval C sampai ta hingga, maka X anggota A di mana X ini lebih besar dari 0. Maka kita mengatakan bahwa F menuju ta hingga atau minus ta hingga apabila X menuju C dari arah kanan. Ditulisnya seperti berikut. Limit X menuju C ta hingga F sama dengan ta hingga. Limit X menuju C dari arah kanan F sama dengan ta hingga, atau limit X menuju C dari arah kanan F sama dengan minus ta hingga. Jika untuk setiap alfa elemen bilangan real terdapat delta sama dengan delta yang bergantung pada alfa lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk semua X anggota A dengan X dikurang C lebih besar dari 0, kecil dari delta, maka Fx lebih besar dari alfa atau Fx lebih kecil dari alfa. Nah, yang kedua, jika C anggota bilangan real suatu titik cluster dari A irisan dari interval minus ta hingga sampai C sama dengan X anggota A, di mana X-nya ini kurang dari 0, maka kita mengatakan bahwa F menuju ta hingga atau minus ta hingga apabila X menuju C dari arah kiri. Ditulisnya seperti di gambar, limit X menuju C dari arah kiri F sama dengan ta hingga, atau limit X menuju C dari arah kiri F sama dengan minus ta hingga. Jika untuk setiap alfa anggota R terdapat delta sama dengan delta yang bergantung pada alfa lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk semua X anggota A dengan X dikurang C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta, maka Fx lebih besar dari alfa atau Fx lebih kecil dari alfa. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, misalkan Gx didefinisikan 1/x untuk X tidak sama dengan 0. Kita tahu dalam contoh 4.36 yang B tadi, yang ada grafiknya, bahwa limit X menuju 0, G tidak ada. Akan tetapi menurut definisi 438 didefinisikan Gx sama dengan 1/x untuk X tidak sama dengan 0. Maka limit X menuju 0 dari arah kanan 1/x sama dengan ta hingga, dan limit X menuju 0 dari arah kiri 1/x sama dengan minus ta hingga. Jadi satu-satu yang pertama, yang limit X menuju 0 dari arah kanan 1/x sama dengan ta hingga dibuktikan dulu. Diberikan sembarang A lebih besar dari 0 dari arah kanan untuk setiap delta yang bergantung pada A. Misalkan deltanya ini sama dengan 1/akar A. Ini berarti bahwa jika 0 dari arah kanan, ini berarti jika mutlak X lebih kecil dari 0 dari arah kanan dan lebih besar dari 0 arah kanan, lebih kecil dari delta. Maka mutlak X ini lebih besar dari 0 arah kanan dan lebih kecil dari 1/akar A. Jadi X ini kalau diambil dari sini lebih kecil dari 1
per A. Nah, berdasarkan teorema 221, jadinya 1 per X lebih besar dari A. Jadi limit X menuju 0 dari arah kanan 1 per X sama dengan tahingga terbukti. Nah, selanjutnya yang limit X menuju 0 dari arah kiri 1 per X sama dengan minus tahingga. Diberikan sembarang A lebih besar dari 0 dari arah kiri, ada delta yang bergantung pada A. Misalkan deltanya ini sama dengan 1 per akar A. Berarti jika mutlak X lebih besar dari 0 dari arah kiri, lebih kecil dari delta, maka mutlak X lebih besar dari 0 dari arah kiri, lebih kecil dari 1 per akar A. Nah, jadi nanti 1 per X lebih besar dari A, sehingga GX-nya ini lebih besar dari A. Jadi, limit X menuju 0 dari arah kiri, 1 per X sama dengan minus tahingga terbukti. Sebentar, boleh back dulu slide sebelumnya. Oke, sebentar, saya lihat dulu. Oke, next. Nah, coba perhatikan di sini. Nih, yang ini. Deltanya apakah benar 1 per akar A? Atau berapa harusnya deltanya? Coba. Lihat deh. Kayaknya bukan 1 per akar A itu deltanya. Ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa bantu temannya ini harusnya deltanya berapa? Atau kenapa delta ini salah? 1 per akar A ini salah. Oke, kalian lihat di sini. Ini kan di sini ada akar A. Nah, di sini juga ada akar A. Nah, tapi kenapa di sini hilang coba akar A-nya? Bisa dijelaskan dulu mungkin? Kenapa di bagian yang ketiga ini, yang saya bundarin yang ketiga di bawah, itu akar A-nya hilang. Dikuadratin, Bu. Kalau dikuadratkan berarti bukannya X-nya harus X kuadrat kuadrat juga ya. X. Sedangkan kita kan sebetulnya hanya butuh X ya. Di Iya. sini bukan X kuadrat. Jadi gimana tuh? Seharusnya apa nih ininya? Deltanya apa dong? 1 per A aja ya, Bu. Jadi nggak usah pakai akar. Ya, betul. Jadi seharusnya deltanya itu hanya 1 per A saja. Ya, nanti tolong diubah ya. Karena kalau misalkan ini 1 per akar A, kita butuhnya nanti untuk yang X kuadrat. Gitu. Sedangkan kita hanya butuh X saja. Jadi cukup deltanya itu 1 per A saja. Gitu. Oke. Oke. Nanti tolong diubah ya. Ini koreksi dari saya. Baik, Oke, Ibu. silakan dilanjutkan. Baik, Ibu. Terima kasih koreksiannya. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya telah dilihat dari contoh 434B bahwa fungsi GX sama dengan eksponen pangkat 1 per X untuk X tidak sama dengan 0, tidak terbatas pada sebarang interval 0 sampai delta, di mana deltanya lebih besar dari 0. Dari sini limit kanan eksponen pangkat 1 per X apabila X menuju 0 dari arah kanan tidak ada dalam pengertian definisi 431 bagian pertama. Akan tetapi karena 1 per X lebih kecil dari eksponen pangkat 1 per X untuk X positif, maka menurut 4.3.8 limit X menuju 0 dari arah kanan, eksponen pangkat 1 per X sama dengan tahingga.
Nah, selanjutnya ada limit di tak terhingga. Nah, kita dapat mempertimbangkan pula untuk mendefinisikan pengertian limit dari suatu fungsi apabila x menuju tak hingga atau x menuju minus tak hingga. Ada definisi 4.3.10. Misalkan A subset dari bilangan real dan F memetakan A ke bilangan real. Anggaplah bahwa interval A sampai tak hingga subset dari A. Untuk semua A anggota bilangan real, untuk suatu A anggota bilangan real, kita mengatakan bahwa L anggota bilangan real merupakan limit dari F apabila X menuju tak hingga. Ditulis seperti ini, limit X menuju tak hingga F sama dengan L. Jika diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0 atau positif, terdapat K sama dengan K yang bergantung pada epsilon lebih besar dari A. Sedemikian sehingga untuk sebarang X lebih besar dari K, maka mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Yang kedua, anggaplah bahwa interval minus tak hingga sampai B subset dari A untuk suatu B anggota R. Kita mengatakan bahwa L anggota R merupakan limit dari F apabila X menuju minus tak hingga dan ditulis seperti berikut, limit X menuju tak hingga F sama dengan L. Jika diberikan sebarang epsilon positif, terdapat K sama dengan K yang bergantung pada epsilon lebih besar dari B. Sedemikian sehingga untuk sebarang X lebih besar dari K, maka mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya ada teorema 4.3.11. Bunyi teoremanya misalkan A subset bilangan real F memetakan A ke R dan anggaplah bahwa interval A sampai tak hingga subset dari A untuk suatu A anggota bilangan real, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, L sama dengan limit X menuju tak hingga F. Yang kedua, untuk sebarang barisan Xn dalam A irisan interval A sampai tak hingga sedemikian sehingga limit Xn sama dengan tak hingga, barisan Fxn konvergen ke L. Nah, untuk pembuktiannya, pertama dari yang satu ke yang kedua. Anggaplah F mempunyai limit L pada tak hingga dan asumsikan Xn barisan dalam A irisan interval A sampai tak hingga dengan limit Xn sama dengan tak hingga. Dan Xn bukan sama dengan tak hingga. Untuk setiap N, anggota bilangan natural akan ditunjukkan bahwa Fxn konvergen ke L. Berdasarkan definisi 4.3.10, untuk sebarang epsilon positif, maka terdapat K sama dengan K yang bergantung pada epsilon lebih besar dari A. Sedemikian sehingga untuk setiap X lebih besar dari K, maka mutlak F dikurang L lebih kecil dari epsilon. Di mana X elemen A sehingga Fx memenuhi mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Berdasarkan definisi konvergen barisan untuk delta yang diberikan, maka terdapat bilangan asli K delta sedemikian sehingga jika N lebih besar dari K delta, maka mutlak Xn dikurang tak hingga lebih kecil dari delta. Tetapi untuk setiap Xn yang demikian, kita mempunyai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Jadi jika N lebih besar dari K yang bergantung pada delta, maka mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Jadi terbukti barisan Fxn konvergen ke L. Bukti 2 ke 1. Jika 1 tidak benar, maka terdapat V epsilon 0 L. Sedemikian V delta apapun yang kita pilih akan selalu terdapat paling tidak 1 X delta dalam A irisan V delta C dengan X delta tidak sama dengan C. Sedemikian sehingga F X delta bukan anggota dari dari V epsilon 0 L. Dari sini setiap N anggota bilangan natural per
sekitaran 1 per n dari tahingga memuat suatu bilangan xn sedemikian sehingga mutlak xn dikurang c lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1 per n. Dan xn elemen A. Tetapi sedemikian sehingga mutlak fxn dikurang L lebih besar sama dengan epsilon 0. Untuk setiap n anggota bilangan natural, kita menyimpulkan bahwa barisan xn dalam A tahingga konvergen ke tahingga, tetapi barisan fxn tidak konvergen ke L. Oleh karena itu, kita telah menunjukkan bahwa jika satu tidak benar, maka dua tidak benar. Jadi, kita simpulkan bahwa dua menyebabkan satu. Jadi, untuk dua kesimpulan ini terbukti. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Bu? Cukup, silakan dilanjutkan, Bu. Baik. Selanjutnya itu ada contoh 4.3.12. Nah, ini ada dua contoh. Jadi contoh yang pertama, misalkan GX didefinisikan sebagai 1 per X, untuk X-nya itu tidak sama dengan 0. Buktikan bahwa limit X mendekati tahingga 1 per X sama dengan 0, sama dengan limit X mendekati min tahingga 1 per X. Nah, ini kita disuruh lihat gambarnya, 4.3.4, seperti ini gambarnya. Lalu untuk pembuktiannya, misalkan GX didefinisikan sebagai 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Dengan menggunakan definisi yang sudah kita bahas tadi, definisi 4.3.10, maka terdapat epsilon 0, terdapat epsilon 0, terdapat K-nya itu elemen bilangan asli, sedemikian sehingga kan kalau di definisi 4.3.10 itu jadinya mutlak fx min L kurang dari epsilon. Nah, kita udah dapat fx-nya dari soal yaitu 1 per x, berarti kita tinggal masukin aja. Berarti mutlak 1 per x dikurang 0 kurang dari epsilon untuk x-nya itu lebih dari sama dengan K. Harga mutlaknya yang ini itu disederhanain, kalau mutlak itu kan positif ya jadinya. Terus 1 per X dikurang 0 tetap 1 per X. Jadi 1 per X kurang dari epsilon berlaku 1 per X kurang dari sama dengan 1 per K. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0 sehingga 1 per epsilon lebih dari 0. Karena epsilonnya itu elemen bilangan real, maka terdapat K elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga berlaku 1 per epsilon kurang dari K yang akan ekuivalen dengan 1 per K kurang dari epsilon, maka mutlak 1 per K kurang 0 kurang dari epsilon. Digunakan yang tadi perlakuan yang di atas 1 per X kurang dari sama dengan 1 per K, maka diperoleh 1 per X kurang dari 1 per K kurang dari epsilon. Sehingga mutlak 1 per X dikurang 0 kurang dari epsilon. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa limit X mendekati tahingga 1 per X sama dengan 0 terbukti. Sehingga limit X mendekati